Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai review sebuah buku ataupun resensi sebuah buku. Buku yang saya review atau saya resensi berjudul Melakukan Hipnoterapi Agar Daya Ingat Anda Sekuat Cakram. Nah, buku ini ditulis oleh As'adi Muhammad dengan editor Putri Erin, tata sampul A. Budi, tata isi S. Lestari, pracetak Antini. Nah, buku ini merupakan cetakan pertama di bulan Januari tahun 2011. Tebal buku ini berjumlah 179 halaman. Nah, langsung aja kita bahas mengenai isinya. Nah, buku ini ada 6 bab. Pembahasannya ada 6 bab. Dengan bab yang pertama membahas mengenal 4 lobus. Nah, lobus itu semacam pembagian-pembagian daripada otak gitu. Dan untuk yang nggak tahu lobus kayak gimana, lobus seperti ini. Lobus contohnya seperti itu. Jadi jelasin lobus frontal, lobus parietal, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua yaitu otak dan ingatan. Nah, di sini dijelasin otak adalah sebagai kotak memori dan apa aja kehebatan otak tersebut gitu. Dan juga dibahas macam-macam ingatannya. Lanjut yang ketiga membahas tentang hipokampus yang bertanggung jawab terhadap ingatan. Nah, kalau di bab pertama itu berbicara tentang lobus, nah di bab ketiga membahas tentang hipokampus, di mana hipokampus adalah bagian dalam dari lobus. Jadi kalau lobus itu bagian luar otak, nah kalau hipokampus itu bagian dalam di dalam lobus. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu contoh daripada hipokampus. Pembahasan selanjutnya itu membahas tentang penyebab menurunnya daya ingat. Nah, di sini dibahas apa aja sih yang bisa menyebabkan daya ingat seseorang itu menurun. Yang pertama di sini orang itu mengalami stres atau depresi. Nah, kadar gulanya tinggi, kurang istirahat dan lain-lain. Jadi semua dijelasin di sini poin-poinnya apa aja yang menyebabkan daya ingat kita menurun. Nah, tadi ada penyebab. Nah, lalu pembahasan berikutnya bagaimana mempertahankan daya ingat. Nah, di sini dijelaskan bagaimana sih cara agar daya ingat kita itu tahan lama gitu kan. Nah, di sini ada nih dibahas yang pertama mengonsumsi kedelai, mengonsumsi zat besi, tidur yang cukup dan lain-lain. Di sini dibahas semua bagaimana cara mempertahankan daya ingat kita. Nah, bab yang selanjutnya yaitu bab yang terakhir, bab 6. Di sini adalah inti daripada judul tadi, melakukan hipnoterapi agar daya ingat Anda sekuat cakram, ya kan? Nah, di bab ini dibahas meningkatkan daya ingat dengan hipnoterapi. Apa sih hipnoterapi itu? Hipnoterapi itu singkatnya ialah sebuah relaksasi di bawah alam sadar, memasukkan energi-energi positif gitu agar ingatan kita kuat gitu. Itu secara singkatnya. Di sini dibahas juga bagaimana hipnoterapi dilakukan sendiri, terus membangkitkan pikiran bawah sadar, dan cara kerja hipnoterapi itu bagaimana gitu. Nah, jadi di sini jelaskan tata caranya bagaimana
meningkatkan daya ingat dengan hipnoterapi. Itu dari segi pembahasan ataupun isi dari buku ini. Selanjutnya kita membahas kelebihan daripada buku ini. Kelebihan yang pertama, menurut saya buku ini bagus dengan materi-materi atau pembahasan yang disampaikan itu ada daftar pusakanya. Jadi semua yang dilampirkan di sini itu jelas bisa dipertanggungjawabkan karena ada daftar pusakanya gitu. Nah, kemudian dari segi gaya bahasan ini cukup bagus. Dari segi kertas menurut saya tidak mudah robek ataupun tidak mudah rusak gitu. Bagus sih. Dan kelebihan berikutnya, buku ini nggak hanya tulisan saja, tetapi buku ini melampirkan sebuah gambar-gambar. Jadi membuat para pembaca itu lebih paham. Nah, contoh seperti ini. Jadi ada gambar-gambarnya gitu. Nah, kemudian sudah membahas kelebihan, saya membahas kekurangan. Nah, kekurangan daripada buku ini mungkin cuma sedikit daripada pendapat saya gitu. Buku ini tidak mencantumkan sebuah pembukaan gitu, pembukaan dan penutup, yaitu menurut saya penting tidak penting tapi agak penting gitu. Maksudnya sebagai prakata penulis gitulah. Nah, yang kekurangan berikutnya dari segi sampul menurut saya kurang menarik. Kalau saran dari saya itu ini kan berbicara dengan daya ingat dan materi-materinya atau isinya pun berbicara dengan otak. Mengapa tidak sampulnya itu seperti gambar kepala, cuman di dalam kepalanya itu ada otak gitu. Jadi lebih digambarkan benar-benar daya ingat otak tersebut gitu. Jadi kalau gambar kayak gini menurut saya terlalu abstrak. Nah, untuk kalian yang tertarik beli buku ini murah, tidak terlalu mahal, cukup dengan 45.000 kalian bisa mendapatkan buku ini gitu kan. Nah, buku ini sebenarnya cocok banget nih buat dipakai, buat dibaca gitu, bagi yang mengalami daya ingat menurun ataupun yang mau mempertahankan daya ingat biar semakin kuat gitu. Karena gejala-gejala yang dijelaskan pada di buku ini menurutnya sebuah ingatan tidak hanya terjadi pada lansia. Nah, menurunnya daya ingatan itu bisa terjadi pada kalangan remaja, kalangan anak-anak, bahkan masa bayi. Nah, semuanya itu bisa kena. Makanya kenapa buku ini sangat bagus untuk dibaca gitu. Nah, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya minta maaf karena saya juga baru belajar. Mohon dimaklumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.